Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainia Fatihah Susilo Putri, NIM A1C02009 akan menjelaskan soal UAS akuntansi biaya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan akun persediaan dalam proses dan jelaskan apa yang menyebabkan munculnya akun tersebut serta mengapa kita harus membuat akun tersebut. Persediaan barang dalam proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Barang yang belum selesai di proses awal periode akan dilanjutkan di proses menjadi barang jadi pada periode selanjutnya. Penyebab akun persediaan dalam proses muncul karena proses dalam produksi barang yang belum selesai dikerjakan atau diproduksi sebagian di awal periode. Persediaan barang yang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Mengapa kita harus membuat akun tersebut? Karena membuat akun persediaan dalam proses untuk menyesuaikan biaya-biaya yang telah terpakai di periode awal yang tidak bisa dibawa ke periode selanjutnya. Agar mengetahui jumlah persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap proses produksi, tetapi masih diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi, kita bisa mengetahui jumlah pengeluaran seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada soal kedua, berikanlah contoh pelakuan akun persediaan dalam proses dan buat contoh jurnalnya. Soalnya nih, pada akhir periode ada barang yang masih dalam proses produksi dengan biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 500.000, biaya tenaga kerja 300.000, biaya overhead pabrik 200.000. Buatlah jurnalnya. Pada akhir periode, kita harus menyesuaikan biaya-biaya tersebut ke dalam persediaan dalam proses, sehingga jurnal yang kita buat persediaan dalam proses sebesar 1 juta bertambah di sebelah kredit. Biaya bahan baku sebesar 500.000, biaya tenaga kerja 300.000, biaya overhead pabrik 200.000 berkurang di sebelah di kredit. Dan di awal periode kita harus membalik akun persediaan dalam proses karena untuk memunculkan biaya-biaya yang belum selesai digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Pada biaya bahan baku sebesar 500.000, biaya tenaga kerja langsung 300.000, biaya OP 200.000 bertambah sebelah debit. Dan persediaan dalam proses sebesar 1 juta berkurang di sebelah kredit. Soal ketiga, jelaskan apa saja komponen biaya produksi dan apa hubungan biaya produksi dengan harga pokok penjualan. Komponen biaya produksi yang pertama ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan biaya bahan yang memiliki bentuk fisik serta diidentifikasi sebagai bahan awal atau mentah yang langsung bersentuhan dalam sebuah proses produksi. Bahan baku ini nantinya akan diolah agar menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tukar. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah ongkos yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi. Yang ketiga ada overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dalam proses produksi. Pengeluaran overhead pabrik terdiri dari bahan material tidak langsung, yaitu bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi namun cenderung sulit untuk dialokasikan untuk setiap barang jadi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja pegawai yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan. Yang ketiga ada biaya overhead lain. Biaya overhead lain itu semua biaya di luar pengeluaran di atas, yakni meliputi pemeliharaan mesin, amortisasi dan depresiasi mesin dan bangunan pabrik,
ada air, listrik, gas pabrik, asuransi pabrik, dan sewa lainnya. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi. Harga pokok produksi terbentuk dari biaya produksi. Setelah menentukan harga pokok produksi, maka HPP juga bisa ditentukan. Hubungan biaya produksi dengan harga pokok penjualan adalah untuk mencari harga pokok penjualan harus menentukan biaya produksinya terlebih dahulu, karena rumusnya HPP sama dengan persediaan awal ditambah biaya produksi dikurangin persediaan akhir. Soal 4. Jelaskan secara rinci apa perbedaan utama dari full costing, variable costing, dan activity based costing. Menurut pendapat pribadi kalian, kapan sebaiknya kita menggunakan metode-metode tersebut? Yang pertama, full costing. Suatu metode dalam ilmu akuntansi yang memaparkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel, langsung, dan tidak langsung, investasi, dan semua biaya yang digunakan untuk proses produksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi dalam sebuah bisnis. Harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Ditambah dengan biaya non-produksi, yaitu biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Full costing digunakan dalam hal penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual pasaran. Yang kedua ada variable costing. Metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, ditambah dengan biaya non-produksi variabel, yaitu seperti biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya tetap seperti biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Ini biaya variable costing ini bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing membagi biaya tetap menjadi dua, yaitu discretionary fixed cost dan commit fixed cost. Variable costing juga dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus. Yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti metode full costing. Yang ketiga ada activity based costing. Salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda pada setiap aktivitasnya. Activity based costing lebih berfokus pada biaya pada produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Jika full costing dan variable costing menitikberatkan penentuan harga pokok produk hanya pada fase produksi saja, activity based costing menitikberatkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk, sejak fase desain dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk ke konsumen. Dengan activity based costing cocok digunakan pada perusahaan yang memproduksi macam-macam produk dalam jumlah besar karena meningkatkan keandalan data biaya dan menghasilkan biaya yang hampir benar. Kita dapat menetapkan biaya untuk semua aktivitas dalam proses produksi. Activity based costing ini banyak diterapkan pada setiap perusahaan mampu menentukan harga pokok produknya secara akurat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.